Korupsi akan menyampaikan press release untuk perkara gratifikasi PNS atau mantan ya ex PNS pajak, yang lengkapnya dan detailnya akan disampaikan oleh Bapak Direktur Penyidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang saya hormati Mas Jubir, Mas Tesa. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang pada kesempatan sore hari ini bisa hadir. Perkenankan saya untuk membacakan press release perkara gratifikasi PNS pajak tersangka HNV. Pada tanggal 12 Februari 2025, KPK menetapkan tersangka HNV selaku PNS pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan yang berlawanan dengan kewajiban atas tugasnya. Perbuatan tersangka HNV diduga melanggar pasal 12B besar, pasal gratifikasi, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun modus operandinya sebagai berikut. 1. Bahwa sejak tahun 2011, tersangka HNV menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Provinsi Banten. Pada tahun 2015 sampai 2018, tersangka HNV menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus. Bahwa anak tersangka HNV yang memiliki background pendidikan mode bernama FP dan sejak tahun 2015 memiliki usaha fashion brand untuk pakaian pria bernama FH for Home by FH dan berlokasi di Victoria Residence, Karawaci. Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, tersangka HNV diduga telah melakukan perbuatan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya dengan menggunakan pengaruh dan koneksinya untuk kepentingan dirinya dan usaha anaknya. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2016, saudara HNV mengirimkan surat elektronik atau email kepada saudara YD, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing 3. Jadi HNV ya kirim email ke YD ya. Isinya permintaan yang bersangkutan untuk dicarikan sponsorship fashion show. Jadi anaknya akan melakukan fashion show, yang bersangkutan minta sponsorship ya melalui YD ya untuk FH Prokom by FH yang akan dilaksanakan tanggal 13 Desember 2016. Permintaan ditujukan untuk 2 atau 3 perusahaan yang kenal dekat saja. Jadi untuk 2-3 perusahaan. Jadi minta YD itu memilih 2 atau 3 perusahaan yang kenal dengan yang bersangkutan. Dan pada budget proposal tertera nomor rekening dan nomor handphone EP putrinya ya. Jadi di proposal yang disertakan di email itu ada nomor handphone dan nomor rekening dengan permintaan sejumlah 150 juta rupiah. Jadi permintaannya itu sudah dijelaskan kebutuhannya 150 juta. Bahwa atas email permintaan tersebut terdapat transfer masuk ke rekening saudara
EP yang diidentifikasi terkait dengan pemberian gratifikasi yang berasal dari wajib pajak Kantor Wilayah Pajak Jakarta Khusus maupun dari pegawai KPP Penanaman Modal Asing 3 sebesar 300 juta rupiah. Jadi kemudian ada transfer masuk 300 juta rupiah walaupun di awal disebutkan kebutuhannya hanya 150 juta. Bahwa pada tahun 2016 sampai 2017 keseluruhan dana masuk ke rekening milik EP terkait dengan pelaksanaan seluruh fashion show yang berasal dari perusahaan atau perorangan yang wajib pajak, ini yang wajib pajak ya, dari Kantor Wilayah Pajak Jakarta Khusus, jumlah keseluruhannya 387 juta rupiah. Kemudian selain dari yang tadi, masih pada tahun 2016-2017, keseluruhan dana masuk ke rekening EP terkait fashion show juga, tapi ini berasal dari perusahaan atau perorangan yang bukan wajib pajak. Kalau tadi yang wajib pajak, ini yang bukan wajib pajak. Kantor Wilayah Jakarta Khusus adalah sebesar 417 juta rupiah. Jadi rupanya emailnya itu tidak hanya kepada perusahaan, tetapi juga pada akhirnya mungkin sebar ke orang-orang yang terdekat atau orang-orang yang kenal dengan saudara HNV ini. Seperti itu. Sehingga ada yang tadi yang perorangan, kemudian juga ada yang perusahaan, ada yang wajib pajak, ada yang bukan. Bahwa seluruh penerimaan gratifikasi berupa sponsorship pelaksanaan fashion show jumlahnya dijumlahkan kemudian ya, jadi 804 juta. Di mana perusahaan-perusahaan tersebut menyatakan tidak mendapat keuntungan atas pemberian uang sponsorship untuk kegiatan fashion show, tidak mendapatkan exposure atau keuntungan lainnya. Jadi ini nanti yang akan membedakan dengan suap ya. Suap itu ada kepentingan dari pihak yang pemberi suapnya seperti itu. Bahwa pada periode tahun 2014 sampai 2022 saudara HNV diduga beberapa kali menerima sejumlah uang dalam bentuk falas dolar Amerika dari beberapa pihak terkait melalui saudara BSA. Selanjutnya saudara BSA melakukan penempatan deposito pada BPR menggunakan nama pihak lain dengan jumlah yang sudah diketahui sebesar 10.347.010.000 dan pada akhirnya melakukan pencairan seluruh deposito dan ditransfer atau dimasukkan ke rekening saudara HNV sejumlah 14.888.834.634. Jadi ini sistemnya dia memutar gitu ya. Dikelola dulu oleh saudara BSA, ditempatkan pada rekening tertentu, bukan rekeningnya HNV, tapi kemudian setelah ditempatkan ditarik kembali, kemudian di store ke rekening HNV. Ujung-ujungnya tetap di store ke rekening HNV. Bahwa pada periode 2013 sampai 2018 HNV melakukan transaksi keuangan pada rekening-rekening miliknya melalui perusahaan valuta asing dan pihak-pihak yang bekerja pada perusahaan valuta asing keseluruhan berjumlah 6.665.006.000. Bahwa saudara HNV telah diduga melakukan perbuatan tindak pidana korupsi berupa penerimaan gratifikasi untuk fashion show anaknya 804 juta, penerimaan lain dalam bentuk falas 6.665.006.000 dan penempatan pada deposito BPR 14.088.834.634 sehingga total keseluruhannya setelah dijumlahkan menjadi 21.550.640.634. Terhadap yang bersangkutan belum dilakukan penahanan, jadi ini baru mulai dinaikkan kepada penyidikan. Ya. Pasal persangkaannya tadi sudah disampaikan, pasal gratifikasi. Kemudian penahanannya belum melakukan penahanan. Saat ini penyidik fokus
untuk mengumpulkan dan melengkapi alat bukti, pemeriksaan saksi-saksi, dan termasuk juga melakukan aset tracing terhadap tersangka ANP. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Mas Jubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya tambahkan rekan-rekan bahwa pada tanggal 19 Februari tahun 2025, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengeluarkan surat keputusan nomor 109 tahun 2025 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap satu orang berinisial MH alias MHJ. Untuk diketahui bahwa per tanggal 12 Februari 2025, penyidik KPK telah mengeluarkan surat perintah penyidikan dugaan penerimaan gratifikasi yang diduga dilakukan oleh seorang tersangka terkait dengan jabatan beliau di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Untuk proses penyidikan sebagaimana yang tadi sudah disampaikan masih berjalan. Larangan bepergian ini tertuang dalam surat pimpinan KPK nomor 300 tahun 2025 karena keberadaan yang bersangkutan di wilayah Indonesia dibutuhkan dalam rangka proses penyidikan. Untuk keputusan ini berlaku untuk 6 bulan ke depan. Demikian tambahannya seputar perkara yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Direktur Penyidikan. Silakan untuk rekan-rekan bagi yang ingin bertanya seputar perkara ini dipersilakan. Selamat sore Pak Asep, Mas Tesa. Ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama untuk TSK HNV ini apakah saat ini masih aktif di Ditjen Pajak atau sudah pensiun? Dan yang kedua ini untuk awal laporannya ini ada yang dilaporkan atau pengembangan dari kasus yang sudah ada? Itu aja, makasih. Ada lagi? Izin Pak Asep, ini masih kaitannya masih di kasus di Ditjen Pajak Kemenq Pak, tapi bukan kasus ini, lebih ke Rafael Alun. Dulu kan ada penyelidikan Wahono tuh Pak, nah itu udah sampai mana ya Pak sekarang? Maksudnya masih ditangani kah atau gimana? Itu aja Pak, makasih. Billy Mas dari yang Kompas. Tadi Mas Taisa bilang MH sama HNV ini orang yang sama nggak? Sama. Oh sama berarti. Nah baru tadi kan menyalahgunakan jabatannya gitu Mas. Kira-kira dalam rangka apa ya Mas? Karena kan kantor pelayanan pajak dan kantor wilayah pajak. Nah itu untuk apa dan juga gratifikasinya dalam rangka apa Mas? Tadi mungkin belum terungkap ya Mas. Uang-uang itu untuk apa diberikan gitu Mas ibaratnya dari pemberi ini. Lagi? Cukup ya, 3 aja. Silakan Bapak Dirut. Terima kasih. Saya yang ingat, yang Mbak Tasya saya namanya. Ya, yang ingat namanya saya Mbak Tasya. Baik, ada 1, 2, 3, 5 pertanyaan ya dari 3 penanya. Yang pertama, apakah ini masih aktif atau sudah resign? Sepengetahuan saya, nanti informasi yang kami terima itu sudah resign. Jadi nanti pastinya akan kita silakan lagi ya. Kemudian apakah ini laporan atau pengembangan? Ini perkaranya pengembangan dari perkaranya YD. Perkara YD yang dulu sudah ditangani. Betul. Mbaknya betul. Perkara YD ya. Kemudian Mbak Tasya, ini pada saat RAT ditangani juga KPK menangani lidik
saudara WH. Saat ini sepengetahuan kami ini masih berjalan jadi kesulitannya mungkin sedang mengumpulkan ya dokumen-dokumen dan lain-lainnya seperti itu Pak. Karena kan ini seperti juga di perkaranya yang ini mereka itu tidak hanya di satu waktu dan satu tempat. Ini kan juga mulai dari tahun 2016 ya, 2011 sampai dengan ditarik sampai dengan 2017 gitu. Dan berpindah-pindah tempat juga. Jadi mengumpulkan informasi terkait uang yang masuk, kemudian pada saat jabatan yang bersangkutan juga di mana, apakah jabatan juga masuk dalam kriteria yang memang itu penyelenggara negara atau misalkan dia di pajak itu ada masuk dia sebagai misalkan penyidik pegawai negeri sipilnya gitu seperti itu dan lain-lain. Itu yang tentunya menjadi pertimbangan kita. Jadi betul-betul sedang dianalisis. Nanti kalau sudah ada informasi pasti kita sampaikan. Kemudian yang berikutnya ini nama yang sama, betul. Kemudian ada 3 namanya, 4 ya, 3 kalau nggak salah. Aliasnya banyak, aliasnya banyak, 3 atau 4 alias. Nah, itu kami temukan di KTP, kemudian juga di paspor, sehingga ketika kita melakukan cekal, termasuk juga nama aliasnya. Hanya ada lebih dari 2 lah. Kemudian selama menggunakan jabatan ini seperti apa gratifikasinya kan gitu ya. Saya perjelas begini. Pertama, ketika dia menjabat di kepala kantor wilayah Jakarta khusus ya. Kepala kantor di Dirjen Pajak Jakarta khusus. Jadi dia dengan posisinya itu dia menerbitkan atau mengirim email itu yang ditujukan yang melalui tadi saudara YD ditujukan kepada para pengusaha yang wajib pajak gitu. Para pengusaha dia meminta dukungan untuk fashion show anaknya. Anaknya itu punya brand ya. Jadi punya pakaian gitu ya. Dia mengadakan fashion show. Dananya itu, untuk pendana itu, dia mintalah sebagai kepala kantor wilayah Dirjen Pajak Jakarta khusus, seharusnya tidak melakukan itu. Dia minta melalui emailnya ada, jumlahnya 150 juta, tapi karena orang melihat mungkin suatu saat itu pasti ada kepentingan dengan yang bersangkutan, selaku kepala kantor wilayah Dirjen Pajak Jakarta khusus ini, nah mereka pada ngasih. Tadi ada yang ngasih 300 jumlah pada terakhirnya ya, ada 300 juta, ada yang 387 juta, kemudian juga ada yang 400 juta sekian. Nah, kita sedang kita susuri, karena memang juga ada yang ditransfernya itu tidak menggunakan nama asli. Mungkin si pemberi juga berhati-hati gitu ya, berhati-hati nanti kalau kejadian seperti ini dia akan dipanggil dan lain-lain diperiksa sama kami. Nah, makanya dia menyerahkannya atau transfernya juga sangat berhati-hati. Dan ada yang menggunakan nama yang bukan namanya dan lain-lain yang sedang kita susuri. Kemudian juga di beberapa rekening tadi yang telah saya sampaikan melalui saudara PSA. Jadi ada pemberian-pemberian dari tempat lain. Kita dari hilir ke hulu ya ini. Artinya kita melihat di rekeningnya kan kita minta ya, rekening mutasi rekeningnya dan lain-lain. Ada penerimaan sekitar 14 miliar sekian. Ini melalui deposito dan lain-lain. Nah, setelah kita susuri, oh ini dia dari tempat lain, nama orang Pak BSA ini, kemudian dia di store lagi ke tempat lain, dari tempat lain
baru ke atas nama orang lain, baru dia ke Pak HNV ini. Jadi seperti itu. Setelah kita tanyakan, ini sebetulnya dari mana uangnya? Itu kita konfirmasi kepada yang bersangkutan tidak bisa menjelaskan uang itu dari mana, dari sumber yang diperbolehkan atau tidak. Jadi pada prinsipnya adalah ketika penyidik menerapkan pasal 12B besar atau pasal gratifikasi, itu adalah ada pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara, tapi pemberian sejumlah uang itu pertama tidak diketahui maksudnya, maksud dan tujuannya seperti apa gitu. Dia mungkin ya beri, apalagi tadi sebetulnya ada permintaan dari si HNV ini untuk kegiatan anaknya. Mungkin dengar-dengar gitu kan, ada yang dengar, oh ya saya ngasih aja, seperti itu. Dan ada hal yang lain. Nah, perbedaannya kan pasti ada perbedaannya nih dengan suap apa? Kalau suap, si pemberinya itu memiliki keinginan, misalkan dia ingin sesuatu kalau terkait dengan pajak, mungkin di sini apakah nanti pajaknya supaya diurus dan lain-lain, apakah pajaknya juga mungkin nanti nilai pajaknya bisa dinegosiasi dan lain-lain sehingga beli sesuatu. Nah, ada meeting of mind-nya, ada pertemuan kehendaknya di situ, yang memberi juga berkehendak sesuatu, yang si bapaknya, yang ini orangnya ini tersangka ini menerima sesuatu dan melakukan apa yang dilakukan. Seperti itu perbedaannya. Kemudian tiga nih, ada suap, kemudian gratifikasi, dan yang satu lagi dengan pemerasan. Kalau pemerasan biasanya yang lebih aktif itu adalah si yang menerimanya, si penyelenggara negaranya. Penyelenggara negara, misalkan ada si penyelenggara negara yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan sesuatu, misalkan menerbitkan izin. Datang orang, misalkan mau ngurus izin, kata si penyelenggara negara ini gini, Pak, izin akan saya keluarkan kalau Bapak memberikan uang misalkan 10 miliar. Kalau enggak Bapak mengeluarkan 10 miliar, maksud saya tidak akan saya izinkan, tidak akan saya berikan izin, terbitkan izinnya. Nah, itu situ terjadilah pemerasan seperti itu. Jadi dia udah lebih aktif. Tapi kalau yang datang itu dari awal sudah bilang, Pak, saya mau bikin izin nih Pak, saya punya uang misalkan 1 miliar, bisa nggak Pak Bapak membantu saya menerbitkan izinnya? Terjadilah di sana misalnya orang, jangan segitulah, naik 1,5 miliar misalkan, nego, naik. Nah itu terjadi suap. Kalau ini pemaksaan yang tadi kan, itu beda di antara tiga itu. Nah, kalau yang tadi gratifikasi tidak diketahui, tiba-tiba datang misalkan dalam rangka acara apalah gitu, tahu yang membawa sesuatu, atau tiba-tiba dia mengirim uang gitu, karena dia kedekatan, kenal dan lain-lain. Belum ada keinginan apapun, belum ada masalah apapun di antara mereka berdua. Makanya di sini kalau ini kita bisa menyusuri dan diketahui adanya meeting of mind di antara si pemberi dan si penerima, larinya nanti kita ke suap. Seperti itu ya. Oke, saya pahami. Oke. Demikian mungkin sementara yang saya sampaikan. Siap. Terima kasih banyak Bapak Direktur Penyidikan. Untuk mau nanya. Nama saya Haris, maksudnya mungkin nggak larinya ke TPPU? Karena kan tadi ada penyamaran aset ya, maksudnya uang yang dari tabungan ke satu ujungnya ke HNP Hanif itu. Ya. Terus untuk pemblokiran rekening ada nggak Pak? Saya mau nanya juga, kemarin ada terdakwa atau yang sudah bebas dia masih diblokir Ya. itu, katanya dia datang ke sini kan Gubernur Aceh mantan Gubernur Aceh, itu gimana Pak? Ya. Baik, Mas Mungkin Haris, itu terima aja. kasih. Terkait dengan TPPU itu memungkinkan ya. Tapi nanti kita lihat apakah dengan penanganan perkara asalnya ini
dengan predikat crime-nya ini apakah itu sudah bisa menjangkau semua asetnya atau tidak. Jadi TPPU itu kita kenakan biasanya untuk mencari dan menemukan aset-aset yang lain yang menyebar kemana-mana gitu. Sehingga dengan perkara pokoknya ini tidak bisa dijangkau, sehingga kita kenakan TPPU. Misalkan uangnya ada 100 miliar, tapi di perkara pokoknya kita hanya bisa menjangkau misalnya 10 miliar. 90 miliarnya kita TPPU kan karena sudah kemana-mana di aset dan lain-lain. Nah seperti itu. Nah kemudian terkait dengan blokir rekening, itu yang kita lakukan di SOP kita itu serta-merta kalau penanganan perkara naik penyidikan kita blokir rekeningnya. Kenapa? Karena pertama kita menduga bahwa di rekening miliknya lah uang itu tempat keluar masuknya uang yang terkait dengan tindak pidana. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan memerlukan aset recovery, pengembalian aset. Nah biasanya uang-uang itu ditaruh di rekeningnya. Paling tidak rekening atas namanya, atas nama keluarganya. Seperti itu kita ini. Nah kemudian kalau rekening itu kan terus diblokir itu dari mulai penyidikan, diblokirnya penyidikan, kemudian ke persidangan. Itu maksudnya. Nah baru nanti setelah diputus perkaranya inkrah, ini blokir dan lain-lainnya ada bagiannya khusus nanti di abuksi. Nanti setelah inkrah nanti semuanya akan dibuka kecuali ada perkara lain yang memang terkait dengan bukti tersebut gitu. Jadi kalau misalkan ada perkara lain dan juga buktinya adalah di rekening itu, misalkan digunakan untuk transfer ke situ dan lain-lain, tentu tidak akan dibuka dulu. Itu digunakan di perkara yang lainnya. Nah, itu tapi kalau ada misalkan nanti siapapun yang ternyata rekeningnya diblokir dan perkaranya sudah inkrah, silakan bersurat saja. Kita juga tegaskan posisi atau status dari rekeningnya seperti apa. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih. Untuk perkara ini sudah cukup ya? Baik, saya akan memberikan beberapa rilis, ini khususnya untuk teman-teman visual ya, baik dari TV maupun media online yang menggunakan visual. Yang pertama adalah terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dan penerimaan gratifikasi oleh tersangka RM selaku Gubernur Bengkulu tahun 2021 sampai dengan 2024. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2025, penyidik KPK telah melakukan penyitaan terhadap 1 bidang tanah beserta rumah yang berlokasi di Depok, Jawa Barat, serta 3 bidang tanah yang berlokasi di Kota Bengkulu yang diduga milik tersangka. Penyitaan ini merupakan upaya penyidik untuk pemulihan keuangan negara sebagai akibat tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka RM. Bahwa taksiran nilai dari 4 bidang aset yang disita tersebut kurang lebih sebesar 4,3 miliar. Penyidik masih terus menelusuri dan mendalami informasi-informasi terkait aset-aset milik tersangka RM yang mungkin saja diatasnamakan pihak lain atau di bawah penguasaan pihak lain. Dan penyidik tidak akan segan-segan mengenakan tindak pidana pencucian uang kepada siapapun bila mana ada pihak-pihak yang sengaja menyembunyikan aset milik para tersangka yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. Rilis berikutnya terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi perkara pencairan kredit usaha pada PT Bank Perkreditan Rakyat, Bank Jepara Arta, Perseroda tahun 2022 sampai dengan 2024. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2025, penyidik KPK telah melakukan penyitaan uang dari tersangka MIA sebesar 11,7 miliar rupiah. Penyitaan dilakukan oleh penyidik sebagai upaya pemulihan kerugian negara akibat pencairan kredit fiktif pada Arta Perseroda tahun 2022 sampai dengan 2024.
Kerugian negara akibat kredit fiktif ini saat ini mencapai kurang lebih sebesar 250 miliar. Sejak perkara ini bergulir, sampai dengan saat ini penyidik telah melakukan penyitaan terhadap 5 unit kendaraan jenis Toyota Fortuner 2, Honda CR-V 2, dan Honda HR-V 1 unit. 130 bidang tanah dan bangunan senilai 50 miliar rupiah dan uang tunai sebesar kurang lebih 12,5 miliar rupiah sebagai bagian dari upaya untuk pemulihan kerugian negara akibat tindak pidana tersebut. Demikian 2 rilis yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya silakan teman-teman bagi yang ingin bertanya di luar apa yang tadi sudah disampaikan. Sudah pada sholat asar belum? Sudah ya. Mengenai soal kasusnya Pak Hasto, Ya, kubu Pak Hasto mengajukan meminta KPK untuk melakukan penangguhan penahanan. Nah, apakah itu bisa dilakukan? Terus mau nanya soal peresmian Danantara. Apakah KPK akan melakukan pencegahan korupsi dengan Danantara? Apakah sudah ada permintaan dari Danantara untuk bekerja sama untuk pencegahan korupsi? Terus mau nanya lagi soal kasus suap dana hibah di Jatim. Salah satu tersangkanya Anwar Sadat. Beberapa hasil riset sebelumnya disebutkan bahwa KPK sudah menyita sejumlah aset-aset dia yang terkait dengan perkara itu. Apakah KPK tidak berpikiran untuk menerapkan pasal pencucian uang? Kan pada prinsipnya uang hasil tindak pidananya sudah berubah menjadi aset. Yang terakhir mau nanya soal kasus Taspen. Ada saksi namanya Feryadi Hartadinata. Feryadi Hartadinata. Dia bos di PT Hartadinata Abadi. Hasil riksanya kemarin disebutkan bahwa KPK mengulik pembicaraan terhadap beberapa pihak dari dia terkait dengan perkara. Nah, apakah memang Hartadinata Abadi ini adalah salah satu perusahaan yang ikut mengelola uang Taspen yang dikorupsi? Baik, Mas Tesa, Pak Asep, Fadil dari Kumparan. Mau izin tanya dan konfirmasi saja terkait dengan kasusnya Rita Widyasari. Kan beberapa waktu lalu telah dilakukan penggeledahan di rumahnya Ketua Umum Pemuda Pancasila dan politisi Nasdem Ahmad Ali. Pertama izin tanya dan konfirmasi apakah infonya apakah benar pada hari Rabu atau besok itu Ketua Umum Pemuda Pancasila Japto itu bakal diperiksa sekaligus penyerahan 11 mobil yang telah disita di rumahnya itu ke KPK. Apakah benar atau gimana? Terus yang kedua terkait dengan Ahmad Ali-nya, infonya yang bersangkutan akan diperiksa pada hari Kamis gitu. Apakah benar atau gimana? Terima kasih. Terus izin Pak Asep, Mas Desa, ada 2 pertanyaan aja. Ini masih terkait kasus suap pajak, Pak. Sebelumnya KPK kan juga sudah menjerat konsultan PT John Lynn Group ya. Ini perkembangannya seperti apa terkait pengusutan dugaan keterlibatan petinggi PT John Lynn Group. Karena kan sebelumnya sempat menyatakan akan mendalami terkait keterlibatan para petinggi John Lynn Group. Lalu yang kedua, ini kan ada pemberitaan Pak di media terkait kasus BJB. Itu disebut sebentar lagi naik penyidikan. Apakah itu benar Pak? Itu aja, terima kasih. Selamat sore Pak Asep, saya Asep dari pikiranrakyat.com. Mau Asep. Selamat sore Mas Tesa. Pak Asep, Mas Tesa mau tanya soal kelanjutan pelaporan dugaan suap dalam pemilihan Ketua DPD RI dan Ketua MPR dari unsur DPD
Di situ disebutkan kan 95 anggota DPD menerima total 13.000 dolar Amerika Serikat. Itu laporannya sudah sejauh mana dan kapan pimpinan DPD dan MPR dari unsur DPD yang periode ini akan juga dimintai keterangan, Pak. Pak Mutia dari Tempo, menyambung dari Bang Jamal tadi soal BJB. Apa sih kendalanya KPK sehingga belum menaikkan kasus itu ke penyidikan? Padahal kan pada September tahun lalu rapat ekspos semuanya udah sepakat nih buat naikin perkara itu ke penyidikan. Apa kendalanya sampai belum naik ke penyidikan? Terus soal dari Hasto yang katanya akan melaporkan Jokowi ke KPK soal dugaan korupsi, itu KPK akan jemput bola atau nunggu laporan dari Hasto? Kasih. Lagi? Kita tutup ya? Oke. Silakan. Baik, terima kasih. Ada 5 orang. Diawali oleh Mas Chandra. Terkait dengan penangguhan penahanan ya, penahanan yang informasinya sejauh ini kami belum menerima suratnya, permohonannya. Ya, tentunya nanti suratnya mungkin kapan dan ini kita tunggu dan seperti apa penangguhan penahanan ini responnya. Kemudian peresmian dan antara ya peresmian dan antara atau yang pertama mau diulangi lagi baik, ini dari Mas Chandra terkait dengan pertanyaannya, informasinya Pak HK sudah mengajukan penangguhan penahanan. Jadi sampai saat ini permohonan atau surat permohonan pengajuan penangguhan penahanannya belum kami terima. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua terkait dengan peresmian dan antara. Apakah terkait pencegahannya sudah ini nanti informasi ini akan kami konfirmasi ke Direktorat Kedeputian Pencegahannya ya Mas Jubir. Ya. Seperti apa? Apakah sudah ada komunikasi terkait dengan pencegahan tindak pidana korupsinya dan lain-lain. Kemudian suap di Jatim. Ini saudara AS sudah dilakukan penyitaan, apakah akan diterapkan TPPU? Seperti juga tadi yang ditanyakan oleh Mas siapa? Mas Supriyanto. Mas Aris ya? Ya, Babe. tadi terkait dengan TPPU itu, jadi kalau di perkara pokoknya ya, atau di predikat crime-nya ini sudah kita temukan semua, sudah kita bisa ambil semua, ya tentu tidak kita TPPU-kan. Tapi kalau nanti kita menduga bahwa banyak sekali yang masih disembunyikan di tempat lain, ya kita akan TPPU-kan seperti itu. Kemudian Taspen, saudara KH ya, FH ya, FH. Ini apakah ada kaitannya perusahaannya dengan penempatan? Sepengetahuan saya, yang penempatan itu adanya tidak ada nama ini. Tapi tentunya ini mungkin juga ada keterkaitan terkait dengan pengelolaan, karena pengelolaan dana Taspen ini tidak hanya dalam bentuk disimpan dalam bentuk saham, kemudian juga investasinya itu di saham, kemudian juga ada di reksadana dan di lain-lain. Ini untuk yang reksadana bukan, tetapi untuk yang lain-lainnya kemungkinan besar terkait dengan investasi tapi dalam bentuk lain gitu. Dari Mas Chandra. Kemudian Mas Padil terkait dengan penggeledahan
ini apakah benar akan diperiksa besok? Kalau tidak salah memang kita terjadwalnya begitu ya, Mas Fadil ya. Jadi ditunggu saja kehadirannya, dir apa enggak besok itu, seperti itu. Ya, kalau besok kan Rabu, kalau lusa berarti Kamis, ya, itu ditunggu. Kemudian apakah yang Pak AA-nya akan ini lusanya? Nah itu sama, tinggal ditunggu. Jadi ada besok sama lusa, seperti itu. Nah kemudian dari Mas Jamal, ini John Lin Baratama, bagaimana perkembangannya? Sejauh ini masih didalami perkaranya, seperti itu. Karena kita juga tidak ingin tergesa-gesa, kemudian juga kalau sudah ditemukan, ya tentu akan dinaikkan. Kemudian BJB, apakah sudah naik sidik? Sepengetahuan saya, ini sudah kita ajukan, ya. Jadi nanti kita cek lagi nih. Karena kenapa? Karena sekarang kebijakannya setelah naik penyidikan langsung di konvers. Gitu. Ya ini nanti dengan Mas Jubir nanti kita tanyakan. Ada beberapa yang memang mau dikonvers berikut, tapi saat ini satgas yang bersangkutan itu sedang ada di luar kota. Jadi kita perlu membuat bahan rilisnya, gitu, bahan rilisnya. Jadi ditunggu saja. Gitu. Ini kan ada kaitannya, apakah nanti sudah ada APH lain yang nangani, itu kan pertanyaannya. Nah, itu. Jadi kita sudah mengajukan itu. Jadi nanti kalau ada APH lain nanyakan, Pak sudah sama KPK gitu ya. Jadi biar tidak terbit di sana. Sprindiknya udah ada apa pengajuan ke pimpinan, Pak? Ajukannya sudah lama, nanti tunggu rilisnya ya. Tentang tanggalnya disebutkan. Seperti yang ini nih. Pada tanggal 12 Februari, nah sekarang tanggal 25. Tuh, KPK menetapkan, nah gitu kan. Jadi rilisnya nanti tunggu, sedang di luar kota. Ya Mas Jamal ya. Sabar. Ini Pak Jubir kasihan. Kalau harus suruh nyusul ke luar kota kan kita sedang efisiensi anggaran. Iya. Kemudian dari Mas Asep bertanya kepada Pak Asep. Ini dalam pemilihan DPD ya, suap pemilihan. Jadi begini, informasi yang kami terima itu sudah dilaporkan. Untuk kita kan lihat podcastnya tuh sampai 3 babak kalau nggak salah, 3 seri yang saya ketahui itu sudah dilaporkan, tapi sepengetahuan saya belum masuk ke penindakan dan eksekusi. Ini masih di Dumas atau PLPM, ditunggu saja ya. Seperti itu. Ya Pak Asep ya. Kemudian Mbak Mutia udah dijawab tadi Mbak, yang dengan Mas Jamal. Kemudian ini yang kedua, Pak HK akan melaporkan Pak Jokowi. Ya. Kita tunggu saja, kita tunggu gitu pelaporannya, Pak ya. Karena nanti mungkin kalau ada laporan, ada tim yang akan melaporkan ke Dumas atau PLPM seperti itu. Itu. Jadi apakah akan jemput bola? Ya, monggo silakan. Kalau misalkan kita jemput bola dan nanti di sana juga tidak siap, karena laporan itu tidak hanya laporan dalam berbentuk lisan saja, harus dilengkapi dengan dokumen-dokumennya. Kalau misalkan melaporkan ada tindak pidana korupsi, misalkan pembangunan apa, ya tidak hanya, jangan hanya berupa laporan lisan saja, tapi dokumen proyeknya dan lain-lain, dokumen biddingnya dan lain-lain. Jadi harus dilengkapi gitu, seperti itu. Jadi kita tunggu, persilahkan siapapun untuk membuat laporan terkait tindak pidana korupsi tentunya. Tapi tadi tolong dilengkapi dengan bukti-bukti. Ya, nanti akan dianalisis sama tim di PLPM apa yang kekurangannya gitu, seperti itu. Nanti minta dilengkapi lagi buktinya. Demikian mungkin
Mas Jubir. Baik, terima kasih banyak Bapak Direktur Penyidikan. Rekan-rekan sekalian, untuk itu kegiatan press release dan doorstop sore hari ini kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang belum salat asar? Bareng. Belum ada? Ada. Yang hadir terus itu AA Asep. Terus sama terus saya mah.